Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mr. Aan Education and History. Kali ini untuk khusus kalian ya, karena ada beberapa kegiatan yang saya ikuti, jadi tidak bisa mengajar dan mohon untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui konten pembelajaran yang saya buat pada hari ini ya, yaitu pengenalan dasar videografi ya, gitu ya. Kita langsung masuk. Apa yang dimaksud dengan videografi ya? Yang kalian tahu ya, yang saling kalian lihat ya pada kegiatan-kegiatan sebelumnya bahwa videografi adalah untuk mengambil gambar atau orang yang sedang bergerak atau melakukan sebuah aktivitas seperti itu ya. Jadi pengertian videografi adalah suatu media ya untuk merekam ya ini ya adegan ya atau kejadian dalam suatu gambar dalam bentuk video atau suara atau gambar yang berbentuk JPG gitu ya. Jadi seperti yang kalian disebutkan di awal bahwa produk profesional tidak luput dari peranan fotografer ya. Jadi fotografer itu sangat luas, tidak bisa cuman hanya mengambil gambar, foto seperti itu ya, tapi juga bisa mengambil gambar, dia juga menghandle dari teknik pengambilan gambar seperti itu ya. Jadi dia bisa melakukannya peran dari kegiatan atau mengambil gambar apa yang mereka lakukan seperti itu ya. Setiap adegan itu ya direkam ya, ada proses gitu ya, ada proses yang biasa kalian lihat gitu ya, ada yang namanya editing ya gitu ya. Jadi setelah kita rekam itu nanti kita masukkan ke dalam komputer, kita berproses dengan yang namanya proses editing sesuai kebutuhan. Ini butuhnya berapa menit, berapa detik, mau dijadikan apa, untuk konten apa seperti itu ya. Terus kita juga bisa memakai ya berbagai efek ya sesuai saja ya untuk memoles agar video tersebut lebih cantik. Seperti video yang baru saya buat ini kan sedikit bocor ya gitu suaranya ya. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi kita bereksperimen ke depan. Oh, tekniknya jangan dipakai seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi jangan lupa kalian untuk terus bereksperimen, berlatih gitu ya. Tidak usah takut gitu ya untuk melakukan hal sesuatu, terutama mencari kegiatan di fotografer ini. Ya. Jadi efek dan filter bisa kita tambahkan ya dengan teks juga pernah kan pada saat kita berbicara kenapa sih ada teks di depannya itu bisa tambahkan. Terus ada suara, terus ada foto komponen-komponen seperti transisi, efek seperti itu yang lainnya. Oke. Jadi pengertian fotografi saya ulangi lagi adalah suatu media ya untuk merekam adegan atau kejadian dalam satu gambar berbentuk video ataupun suara. Seperti yang sekilas disebutkan di awal bahwa peranan fotografer yang ikut ekskul fotografer ya harus handal dalam mengambil teknik pengambilan gambar dari berbagai sudut seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Untuk teknik dasar fotografi sendiri ya gitu ya. Dalam videografi dibutuhkan teknik dasar seperti itu. Teknik yang dimaksud seperti panduan untuk menghasilkan sebuah video yang lebih berkualitas sehingga lebih enak untuk ditonton gitu ya. Tak hanya harus memiliki pengetahuan tentang kamera, jenis lensa dan cara pengoperasiannya itu juga seperti apa. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan nanti kalian pelajari seperti itu. Seorang fotografi juga wajib menguasai teknik gambar seperti nah ini ya. Ini harus kita pahami yang akan kita pelajari dulu ya. Oke, yang pertama adalah ini dia. Jadi ada yang namanya teknik pengambilan gambar ya seperti itu ya. Ini saya hapuskan dulu. Ya. Nah, seperti ini ya. Di dalam kalian bisa lihat ya, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Dibutuhkan pengambilan gambar secara konsisten dan teratur gitu ya. Untuk mendapatkan hasil video yang baik gitu ya. Tidak jarang pengambilan gambar ya digunakan lebih dari satu kamera guna mendapatkan hasil yang profesional. Artinya satu kamera, satu posisi sudut di sudut sini sehingga nanti ketika kalian editing itu bisa kalian satukan seperti itu. Jadi kita yang menonton itu bisa melihat dari berbagai macam sudut seperti itu ya. Penggunaan banyak kamera ya juga membantu untuk mendapat gambar dari berbagai arah. Nah, ini ya,
khususnya saat melakukan pengambilan gambar di ruang terbuka. Jadi pada saat kita mengambil di lapangan itu kalian bisa tahu ya, memahami ya problem-problem yang tidak bisa kita kita pikirkan ya. Mungkin ada yang habis baterai, hujan pada saat pengambilan gambar, ruangan sempit, panas, cahaya itu sering kali terutama angin juga bisa menjadi faktor-faktor lainnya. Pada saat proses pengambilan gambar ya, memperhatikan posisi, ini ingat, posisi guna menjaga keseimbangan gambar di kamera. Artinya tumpuan kaki, kegiatan tangan pada saat pengambilan gambar itu sangat harus diperhatikan. Pada saat posisi kamera harus tepat dengan sudut fokus semenarik mungkin. Nah, ini kita harus pintar ya dalam melihat situasi dan kondisi, sudut mana saja sih yang enak untuk kita ambil gambar. Sehingga penonton bisa menikmati latar video tetapi tetap fokus dengan adegan yang berisi pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti itu ya. Mungkin kalian bisa lihat ya gambar-gambarnya ya. Untuk mengambil sebuah angle ini dari jarak dekat ya. Ini sudut tengah ya. Ini sudutnya sama tapi kondisi zoomnya ini yang agak menjauh. Lihat. Seperti itu ya. Kalau dari dekat ini agak kurang dekat BCS ya, CU gitu ya. Posisinya tetap sama tapi zoomnya yang berbeda. Lanjut. Teknik zoom. Nah, ini teknik zoom ya. Dalam pengambilan gambar juga dibutuhkan teknik zoom atau perbesaran gambar agar hasilnya tidak membosankan. Jadi cuman ya yang itu-itu aja gitu ya. Dibutuhkan porsi yang tepat pada saat kita mengambil sebuah gambar, di mana terlalu banyak zoom juga tidak bagus seperti itu ya. Jadi bisa merusak kualitas video atau kurang menarik gitu kalau terlalu banyak di zoom. Ada sudut-sudut, ingat, mainkan sudut dari berbagai sudut, tinggal kejelihan kita pada saat pengambilan gambar tersebut ya. Teknik zoom membutuhkan gerakan smooth, stabil gitu ya. Itulah kita membutuhkan tripod, menggunakan gimbal atau tangan kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bergerak seperti itu ya, agar gambar yang dihasilkan itu lebih jernih ya, stabil gitu ya. Karena bila tidak, teknik ini malah beresiko merusak kualitas videografi yang akan kita produksi. Biasanya penerapan teknik ini hanya dilakukan oleh mereka yang sudah terbiasa. Seperti itu ya. Ini kalian bisa lihat ya. Extreme long shoot ya, medium long shoot, medium shoot, close up ini ya. Close up ini setengah badan, close up. Nah, ini sudah ini ya dari bahu ya. Big close ya, ini sudah mendekati ya gitu ya, setengah wajah. Kalau extreme close ini mendekat sekali ya, mungkin kodomomu bisa terlihat atau mungkin pori-porimu kelihatan. Nah, ini namanya extreme close up gitu ya, jangan dilakukan ya gitu. Jadi sesuai saja kebutuhan pengambilan gambar kalian. Yang ketiga adalah teknik frame. Pengambilan gambar ya sebaiknya disesuaikan dengan frame yang tersedia, di mana frame ya mampu memberikan kesan yang menyatu dan menarik. Artinya pada saat kita pemotongan gambar yang tidak penting kita buang, kita satukan gambar tersebut ya sehingga menghasilkan kesinambungan seperti itu. Ada benang merahnya seperti itu. Contohnya, saat subjek berada di tempat terbuka seperti pantai dan taman, maka pengambilan gambar mesti mencakup atau setidaknya yang mendekati dari foto atau kegiatan ataupun video yang kalian buat seperti itu. Misalnya di pantai ya pada saat kalian ingin menyatukan frame ya semuanya harus di pantai seperti itu, tidak di dalam gedung, artinya kalian tidak nyambung videonya seperti itu ya. Kecuali ada video tertentu yang mungkin bisa membuat penggabungan frame tersebut ya, seperti iklan apa, tiba-tiba dia di pantai, tiba-tiba dia di kantor, di dalam ruangan gitu ya. Bila video terlalu fokus dengan subjek yang sekiranya akan menimbulkan kesan monoton ya atau membosankan, penonton tidak bisa menikmati indahnya pemandangan di lokasi. Pengambilan adegan videografi di lokasi berbeda pun terkesan percuma bila tidak ditangkap oleh kamera. Jadi pintar-pintar kita dalam membaca peluang. Teknik pengambilan wide shoot ya gitu ya.
yang tadi ya gitu ya. LS itu extreme long shoot, LS adalah long shot gitu ya. MLS singkatan dari medium long shoot, MS medium shoot, MCU adalah medium close up, CU adalah close up, ICU adalah extreme close up, dan VICU adalah very very extreme close up gitu ya. Teknik wide shoot ditunjukkan untuk pengambilan latar belakang. Teknik ini dilakukan dengan membidik fokus dengan hal detail. Ah, ini cocoknya ini very 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 extreme close up gitu ya. Bisa berupa cahaya lampu, kapal atau lainnya. Lewat hal mendetail itu, videografi mampu menyampaikan pesan khusus sesuai tujuan pembuatan sembari memberikan penekanan pada subjek-subjek tertentu. Seperti itu ya. Nah, ini ya yang paling harus kita perhatikan adalah teknik pengambilan sudut. Sudut tuh angle ya gitu ya. Angle bukan malaikat, bukan angel nama orang ya gitu ya, tapi angle itu adalah sudut gitu ya. Teknik dasar videografi adalah teknik pengambilan angle atau sudut. Untuk pengambilan sudut atau angle yang berbeda, biasanya digunakan full take. Ini loh. Penggunaan teknik ini yaitu merasa gambar tidak dapat dimasukkan dalam satu editing. Bila ingin mendapat hasil yang optimal, dibutuhkan pengambilan gambar dengan memperhatikan jarak pandang. Jadi kita tidak main zoom, tapi kita memperhatikan jarak pandang. Jarak kita, ini yang kita mainkan biasanya. Biasanya Bapak kalau mengambil gambar juga seperti itu ya, jarang ngezoom tapi memperhatikan jarak. Jarak itu antara satu objek dengan yang pengambilan gambar. Pengambilan gambar dari beberapa sudut berbeda akan memberikan hasil yang lebih menarik. Betul seperti itu. Teknik pengambilan angle ini bisa memberikan detail pada subjek tertentu. Jadi kita bisa lihat dari sudut kiri, kanan, ataupun belakang dan depan gitu ya. Menyampaikan inti informasi yang ingin disampaikan kepada penonton. Seperti itu ya. Ini bisa kalian lihat ya, angle kameranya ya. Dari bird eye, high angle, eye level, low angle gitu ya, bird angle, high angle seperti itu ya. Ada sudut-sudut tersendiri seperti itu ya. Kemudian lanjut. Ya, itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. 5 teknik pengambilan sudut angle dulu ya. Insya Allah besok kita kalau bertemu akan melanjutkan lagi ke materi berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteraan Education and History.